Cimehong, ya. Sorry, gue bukan buzzer. Gue hanya seorang netizen yang kagak bisa diem kalau ngelihat kayak gini. Ya. Kemarin Code Blue nge-review kue lapis lu katain dia gendut. Ya kan, lu katain dia suruh bertobat. Sekarang si Sally ini nge-review Bika Ambon lu, ya kan ada serangga yang tidak sengaja, kan emang bukan lu yang sengaja, nggak ada yang bilang lu yang sengaja, ya namanya serangga. Cuman ya terima kritikan orang. Lu katain dia gila, lu katain dia bipolar, gimana sih? Dia beli tahu itu ulatnya itu di cabenya. Ya wajar aja mungkin cabenya itu tidak dipilih-pilih gitu loh. Ya kan? Tapi kan dia review lagi tuh besokannya, beberapa hari kemudian. Terima kritikan, minta maaf, perbaiki. Ya, jangan begitu. Gue baru lihat tuh postingannya tuh. Yang hari ini guys. Ya, hari ini kalian mampir aja dah ke ininya dah. Lihat postingannya hari ini. Ngatain orang gila. Aduh. Gelingan dah gue. Ya, gue bukan buzzer. Gue hanya seorang netizen yang tidak tahan melihat kayak gini. Oke? Malam semuanya. Nih, nggak usah gonjeng-gonjeng ya, bosen. Nah, nih, lihat. Bika Ambon, selalu pastiin. Tuh, laku-laku aja. Orang yang waras, sultan, yang benar-benar beli, nggak masuk akal. Kalau dibilang ada kecoa tuh ya. Hanya kaum mendang-mending, kaum sirik. Yang komennya yang menjatuhkan. Ingat, hukum tabur tuai. Saya nggak perlu komentar, saya nggak perlu jawab, saya blokir dan hapus komen. Selesai, nggak usah diperdebatkan. Nyatanya laku-laku aja tuh. Nih ya, nanti 6 jam besok kita aduk. Saring, di sini daun pandan, daun jeruk, daun serai itu lengkap. Oke? Oh, tiap kali kan dari dulu tuh saya kasih lihat tuh. Ya, nih, nggak sinca aja nih. Oke, terima kasih teman-teman buat supportnya ya. Tetap yang nyinyir, yang komen, mau beli Bika Ambon, gua blokir. Selesai. Kalau boleh nih gue kasih saran ya Cimehong. Yang kerja itu masih manusia, ya kan? Yang kerja itu masih manusia. Lu juga masih pakai karyawan. Ya oke, lu nya teliti, tapi kan karyawan lu belum tentu. Apalagi itu udah ditemukan oleh customer lu. Iya kan? Udah ditemukan oleh customer lu. Dimana-mana kita pengusaha ya, kita pengusaha itu cari makannya lewat customer. Kalau nggak ada customer, nggak ada usaha. Ya, nggak ada usaha lu Cimehong. Ya, jangan terlalu sombong. Nanti ada yang bilang, topping belalang, topping kecoa ada. Saya blokir, oke? Sampah di akun jualan saya. Kalau ada Anda di depan saya gini. Ampun Cimehong, jangan tendang gua Cimehong. Jadi kan guys, kurasa itu adonan Cimehong itu memang bersih. Cuman, itu sebenarnya nggak kecoa, lalat nggak sih yang di kuenya Cimehong itu yang kemarin viral, tau lah kalian kan. Nah, apalagi kan itu ada di pinggiran atas kan guys, mungkin waktu menutup ada lalat masuk, jadi lengket lah dia di dalam. Nah, itu tuh masuk bukan pas di adon gitu, soalnya kalau udah di adon gitu pasti lain, nggak di atas, dia di dalam. Salahnya Cimehong seharusnya menerima kritikan dan memperbaikinya. Ya, Cimehong anti kritik, seharusnya menerima saran tersebut dan memperbaiki jauh lebih baik. Kayak ya udah minta maaf doang, selesai kan aturannya. Gila kali ya. Emang ada orang sengaja beli kue lu sedangkan dia nggak jualan. Ya kan, si Sally nggak jualan, gue nggak jualan, terus sengaja gitu nawarin sesuatu, ngejatoin buat apa? Gunanya buat apa? Nggak ada untungnya. Ya, kita nggak jualan makanan, kita nggak jualan Bika Ambon, kita nggak jualan lapis legit.
gitu loh. Ya kan, apalagi si Sally itu emang dia influencer makanan. Ya kan, dia emang suka nge-review makanan-makanan. Aduh, dia bilang persaingan bisnis. Selingan, ada-ada aja. Tuh, gak mau terima kritikan kan? Dibelain sama buzur-buzurnya kayak gini. Gonceng! Oh, banyak tuh kita ayam. Kalian tahu postingan Cimehong yang ini? Kalau kalian tahu, coba kalian perhatikan atapnya, lantainya, showcase-nya. Itu showcase, itu lantai, itu atap, kalau bisa berbicara, menjerit sayang. Kenapa menjerit? Lu pikir aja deh semua. Ya pantas di kue ada kecoaknya, ada serangganya. Lah bentukannya begitu, tidak higienis, tidak diperhatikan untuk layoutnya, untuk keadaan tempatnya. Padahal itu masaknya di bawah loh. Tapi sih biasanya emang yang jorok-jorok itu enak kali ah. Dituduh masukin serangganya sendiri ini. Kak Shelly kata si Cimehong, katanya dia kan bisa jadi masukin aja serangganya sendiri atau segala macam. Dia mah cuma numpang tenor segala macam. Hey, kalau gua jadi Shelly nih, kagak gua makan. Ini dia masih menghargai kok, kata gua masih dimakan walaupun ada serangganya. Kalau gue jadi dia, kagak gua makan. Itu udah tahu di situ ada serangga nih, masih dimakan. Dia masih menghargai, masih baik. Cimehong ya, siapa tahu lu nonton kok kata gua mah lu jangan terlalu tinggi jadi orang. Ini masih baik, lu masih dimakan, masih di review, masih dibilang oke lah gitu kan, daripada lapis lu, kata dia. Gue udah nonton video dia sampai habis gitu ya. Lu harusnya bersyukur ketemu customer begini tuh paling enak. Nggak banyak cincong, ada serangga dipinggirin, sisanya dimakan. Duh, gue kalau jadi lu mah gue yang bersyukur, gue yang minta maaf, gue kasih bonus ke dia dah. Lu malah lu kata-katain, lu fitnah. Ya Allah Cimehong, gue tahu lagi terkenal tapi nggak begitu juga. Sampai serak gue ngomongin lu ya. Tuh kalau gue jadi dia mah kagak gue makan di Ambon nih. Ini perkara kecoa nggak kelar-kelar, Cimehong malah ke bawah-bawah nih. Nih lihat nih. Pantas di Ambon Cimehong ada kecoa, serupanya kecoa suka blue band. Cimehong nih, Ming nih, tandain nih si Ming. Ini lagi nih. Pakai Wisman aja kalau tiba-tiba berisik suara kaleng, berarti Cimehongnya udah datang. Ini satu lagi. Coba pakai Wisman Kak, yang datang nanti malah Cimehong. Bukan kecoa yang datang. Ini parah banget nih netizen nih. Cimehong, maafin ya, gue gak maksud sama sekali tuh gara-gara kecoa yang di mobil tuh. Ini Cimehong udah lihat belum ya video kakak yang satu ini? Video fullnya ya, no cut, no edit. Mana ada yang komen sengaja dimasukin lagi. Lihat dulu baik-baik loh. Itu kalau sengaja dimasukin gak mungkin dia menyatu sama tepung-tepungnya, sama adonannya. Emang segabut itu kah mencari-cari binatang terus sengaja dimasukin? Hah? Cimehong gak terima kritikan kalau di Bika Ambonnya itu ada kecoa atau lalatnya. Duh, gawat nih guys, gawat nih anti kritik. Padahal guys, si Sally ini tuh ngejelasin tuh, jadi lalatnya tuh di sebelah situ dan ada video fullnya tanpa cut ya guys. Saking Cimehong gak mau dikritiknya sampai si Sally ini ngasih video klarifikasi no cut guys. Maksud aku ya udah Ci, terima gitu loh kalau ada kritikan. Kalau nggak terima kritikan, mending Cici tuh jangan buka bisnis deh. Ini mau konfirmasi ya untuk yang di Ambon, yang kemarin adon semalam ya teman-teman, ini di wrapping. Jadi dari mana kecoa, bingung dah. Jadi guys, ini salah satu video no cut-nya ya. Kita lihat bareng-bareng gimana sih dia nemuin kecoa atau lalatnya itu. Iya nih, binatang apa ya Pak? Kecil sih, tapi kenapa ada ya tuh? Apa ya? Bukan binatang. Oh, coba lihat sini. Nggak tahu ini apa? Binatang. Kelihatan nggak di kamera? Nggak tahu. Buat kecoa ya? Nggak tahu sih. Lalat itu. Lalat kecil ini. Dan itu tuh disaksin banyak orang. Biasa ya. Lihat tuh AC-nya buat apa sih di situ? Buat pajangan aja ya pasti ya. Tuh, daripada kayak gitu tuh mau bazir AC-nya lepas deh, dijual aja Ci, jual. Tuh yang bawahnya oven-ovennya itu apa Ci, kok nggak dibersihin? Nih ya, kalian perhatiin tuh yang AC atas itu bawahnya tuh langsung
Bika Ambonnya yang lagi dioles-oles. Maksud aku tuh AC-nya buang aja gak sih, jangan taruh situ, kotor, dekil. Gimana kalau debu-debunya pada masuk, terus ada kecoanya waktu itu, ada lalatnya, kan kita nggak pernah tahu ya guys ya. Nih ya Ci, menurut aku ya, itu bebenahin deh dapurnya. Udah ada AC nggak kepake, buat pajangan doang, isinya debu, ditambah tuh yang AC luarannya kotak itu dekilnya Masya Allah ya Ci ya. Itu debunya pada masuk-masuk tuh. Kita nggak pernah lihat ya masuk ke Bika Ambon atau ke kue lapisnya Cici itu. Mending ya benahin aja ya Ci ya. Aku sebagai netizen yang baik mengingatkan Cici Mehong untuk membenahi dapurnya. Meskipun merogoh kocek, tapi kan nanti Cici bisnisnya jadi laris tuh, higienis kan. Ada membenahi dirinya gitu loh, biar nggak dikritik dan nggak dinyinyirin ya Ci ya. Yuk Ci, daripada Cici dinyinyirin terus, oke? Segitu aja ya guys berita yang aku sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk follow, komen, dan like. Bye bye, see ya. Jangan lupa beli hijab aku guys di Keranjang Kuning. Nggak kalah seru deh kasus skincare, kasus Cimehong kalau kalian tahu ya. Jadi kemarin si Sherly ini kan nge-review udah pernah lapis legitnya Cimehong, udah pernah, nggak ada masalah. Terus kemarin sempat nge-review ini Bika Ambonnya Cimehong. Tapi kalau di kali ini gue pengen komentar kenapa, karena menurut gue Cimehong tuh udah keterlaluan sih. Maksudnya terlalu kayak anti kritik banget gitu orangnya ya. Padahal demi kebaikan dia juga gitu, dan gak masalah tetap bikin usaha, kan gak ada yang mempermasalahkan gitu loh. Cuma kan emang ada yang perlu dikritik gitu. Dikritik juga bukan buat apa-apa ya, sebenarnya buat kebaikan dia juga. Dan Sherly ini asal Cimehong tahu, dia tuh udah dari dulu lebih terkenal daripada Cimehong gitu, udah jauh lebih terkenal daripada Cimehong. Jadi sebelum Cimehong eksis, dia udah eksis Ci. Soalnya kenapa gue tahu? Soalnya gue juga main di food, tapi gue tuh nggak bikin konten nge-review makanan kayak dia. Gue tuh lebih kayak menikmati makanan gue, kayak gue lagi mukbang, gue nikmatin gitu, kayak gitu. Nah, ini gue mau komentar ya buat Cimehong ya. Cimehong, cobalah lapang-lapang dada ya, rendah-rendah hati. Nggak semua orang itu berniat buruk. Kalau ada kasus kayak gini ya emang kayak gini tuh pada dasarnya ada yang sesuatu yang harus diperbaikin dari lu Ci. Ada yang harus diperbaikin ya. Pertama, apa yang mau gue bilang di sini? Dapur lu tuh kurang bersih, dan itu fakta Ci, lo harus terima. Kurang bersih, kurang higienis ya Ci ya. Walaupun orang tetap banyak yang order ya, orang tetap mau banyak yang order, tapi ya tetap gimana, emang nggak higienis dan nggak bersih gitu ya kan. Jadi jangan bukan kita mau matiin rezeki Cimehong, bukan ya, tapi kayak kok lu seuzon banget gitu, padahal demi kebaikan lu juga. Kalau lu bebenah juga kan orang juga seneng gitu, ibaratnya lu tetap famous gitu kan. Dengan logat marah-marah lu, dengan logat ketus dan jutek lu itu gitu, ibaratnya lu punya branding sendiri. Tapi kalau kayak sebenarnya dapur lu itu nggak higienis, dan itu fakta. Dan ya kan ini udah tuh akhirnya kan ada aja kasus kayak gini, ada laler. Tapi ya lu juga harus terima Ci ya. Nih dia, walaupun ibaratnya ya si Sherly ini yang review, dia tetap makan Bika Ambon lu, tetap bisa menikmati dan tetap netral buat kasih masukan tentang Bika Ambon lu gitu. Jadi kayak kalau lu arogan, justru orang tuh malah makin ilfil sama lu gitu loh Ci. Malah orang tuh ilfil gitu. Soalnya bukan cuma ngejual makanan, tapi manner lu juga harus dibenerin gitu. Jangan kayak gitu-gitu amat lah gitu. Nggak harus tiap hari jualan Ci gitu. Ada waktunya cleaning, general cleaning gitu. Jangan cuma mikirin cuan doang, mesti general cleaning. Kesehatan juga perlu perlu diperhatiin. Jangan sampai lu ngejual makanan mahal-mahal ternyata nggak sehat dan nggak higienis kan. Ya orang juga pasti mikir lah gitulah Ci gitu. Saingan lu tuh banyak Ci. Ada MT ya kan, tahu sendiri MT bersihnya kayak gimana. Bukan mau ngomongin, tapi ya emang harusnya lu belajar gitu loh Ci gitu. Sebenarnya dari yang Code Blue kemana aja tuh sampai body shaming itu lucu gitu, terlalu gimana sih. Kalau gue sih
punya uang pun gue nggak mau sih makan makanan lu kalau cara jualan lu begitu, soalnya gue kocak gitu loh, cukup sekali aja nyobain gitu. kalau ininya enggak dah, kayak ngeri juga soalnya ngeliat dapur lu, Ci. Coba deh general cleaning, Ci. Terus udah general cleaning, lu review gitu pas general cleaning. Jadi orang tuh seneng, Ci. Gitu. Jangan mikirin cuan doang. Kebersihan juga penting buat customer, Ci, ya. Masukan nih buat Cimehong. Dan kurang-kurangin deh body shaming tuh. Kasihan Code Blue. Beli makanan tapi ada binatang di dalam makanan itu. Jadi kakak ini tuh lagi makan, mau makan apa namanya tuh, bika Ambon. Tapi pas dipotong, apa ada binatang, guys. Itu nggak tahu ya binatangnya apa ya, kayak kecoa tapi kayak lalat juga. Coba deh kalian lihat tuh. Iya kan, apalagi tuh bika Ambonnya tuh dia mehong, pakai full wisman. Hadididid. Lo pada tahu nggak video kakak ini yang review bika Ambonnya Cimehong? Nah, di mana problemnya pas kakak ini nge-review bika Ambonnya Cimehong, nggak disangka itu kayak ada serangga yang kayak lalat gitu, dan itu masih utuh, benar-benar utuh. Jadi buat kalian yang belum tahu Cimehong, jadi Cimehong itu kayak penjual yang ngejual apapun, makanan, bahkan tanaman-tanaman juga dijual, tapi dengan harga yang lumayan tinggi. Nah, maka dari itu dia dipanggil mehong atau mahal. Dan emang target pasarnya tuh kira-kira bukan orang yang mendang-mending, tapi yang kayak mau aja, kayak orang-orang kaya gitu. Dan akhir-akhir ini Cimehong tuh banyak banget dikritik, mulai dari lapis legitnya, terus bika Ambonnya ini, terus ada yang bilang tempat masaknya itu nggak higienis, dan banyak banget. Dan menurut aku Cimehong itu karakternya kayak nggak mau diselain gitu loh. Kayak misal dagangannya atau makanannya tuh di review orang lain, terus ada yang bilang kayak kurang enak lah atau apalah. Nah, dia tuh kayak nggak mau memperbaiki. Tapi aku salut banget sama kakak ini. Karena apa? Karena dia udah tahu ada lalatnya, tapi dia menghargai makanan, bener-bener dimakan habis gitu loh. Dari kemarin gue penasaran karena rame banget di sosial media, itu pada makan, pada nyobain lapis legit Cimehong. Ini 200.000 segini teman-teman, Cimehong. Tuh. Oke, kita gas, kita buka aja. Cukup wangi. Ini katanya ada wisman sama. Wah, ini legit juga nih tuh. Tidak terlalu manis. Dan tidak terlalu basah juga, cukup kering, nggak terlalu manis, wangi. Tapi gue nggak tahu kalau disandingin sama lapis legit lain, karena lagi rame sekarang kan lapis legit tuh. Untuk yang merek Cimehong. Ci, sorry, ini kayaknya kuenya kurang enak, ini kayaknya kuenya basi deh, Ci. Lu jangan sembarangan ngomong ya, ini buat yang mau-mau aja. Kok lu kasar gitu sih, Ci? Gua dibayar lo, gua beli kue lu pakai duit. Kenapa lu yang galak? Ini kan gua komplain, lu lihat nih, kue lu masih ada kecoanya, yang bener aja dong. Lu Cina perut buncit, rambut belah tengah, lu jangan banyak gaya ya. Bisa cepet mati lu kayak begitu. Kok lu main rasis sih? Lu kan juga Cina. Gua Cina dari keluarga kaya, emang kayak lu miskin, broken home. Kok gitu sih? Ngomongnya kasar banget sama gua. Gua nggak pernah dibayain. Jangan jahatin gua mulu dah, Pak. Kue lu juga kagak ada wismannya, kagak enak. Apa lu nggak ada wisman? Nggak ada wisman nih, kalau wisman. Jangan banting-banting lah, ingatin gua mau kenangan buruk di rumah. Ima. Hai, gue nggak tahu kenapa dah FYP kagak bisa berhenti gitu dramanya. Gue pikir drama skincare udah cukup memusingkan gue, drama Agus gitu ya. Sekarang ada lagi drama makanan. Makanan siapa? Ya, bingkang Ambon, lapis legit, Cimehong. Ya, dunia makanan nih udah dibawa-bawa nih sekarang ya kan. Ya, lagi suasana Sinca, Imlek ya kan, mau menjalan cap gome juga nih, masih lengket banget tuh lapis legit, bos. Bermula dari tiktokers yang mereview bingkang Ambon Cimehong itu ketemu binatang di dalamnya. Kemudian rating Code Blue untuk lapis legit Cimehong 5/10. Rame dah tuh, rame. Makanya lu semua rame-rame pada nge-review ya kan, bingkang Ambon lapis legit, bingkang Ambon lapis legit. Buset, sampai
Gua sampai ketemu Bingka Ambon dan Lapis Legit tuh sampai gak berani gua sentuh. Kenapa? Karena gua blenger. Disclaimer sebelumnya, gua akan memberikan opini gua berdasarkan dua sisi dan berdasarkan keresahan gue ya. Satu, untuk tiktokers yang nge-review Bingka Ambon ya, kakak itu kan food blogger yang juga sudah dikenal gini ya. Gua nggak mau membela siapapun. Menurut gue, gua ada rambut di makanan aja tuh gua akan berhenti makan. Oke. Misalnya oke lah, lu ketemu binatang di dalamnya. Pasti kan lu tag video itu nggak mungkin langsung lu post, tapi lu tetap post. Kenapa? Lu tahu VT lu bakal rame. Ngaku, nggak usah munafik. Lu tahu VT lu bakal rame kalau lu post. Lu review makanan Bingka Ambon tersebut, ketemu binatang, itu udah pasti rame ya kan. Artinya apa? Lu dapet engagement bos. Kalau Code Blue gue nggak mau bahas lah, memang gaya dia dari dulu sudah seperti itu ya kan. Ya memang belak-belakan aja untuk nge-review, dan menurut gue juga nggak salah-salah aja sih. Orang kan bebas ngasih nilai rating 5/10 kek 6/10, 7/10, bebas bos, bebas. Dan untuk Cimehong sebagai penjualnya yang lagi kontroversial nih, menurut gue Cimehong tuh udah banyak banget dikenal, apalagi di kalangan-kalangan kita yang tinggal di daerah Pluit, Pik, Jelambar gitu ya. Bahkan sampai Kelapa Gading tuh tahu tempatnya Cimehong. Orang-orang tuh pada sering mesen orderannya tuh sama Cimehong gitu ya. Dan mungkin gini ya, Cimehong ya, belajar untuk terima kritikan ataupun saran dari konsumen, karena Cimehong juga nggak akan kayak kalau nggak ada konsumen yang beli kue lu, makanan lu ya. Memang sih yang mau-mau saja. Nah, itu yang harus dijaga, Ci. Yang mau-mau saja harus tetap mau-mau saja. Ya mendang-mending ya mendang-mending mungkin kalau memang tidak bermutu, sarannya ya abaikan saja. Tapi kalau misalnya itu bagus untuk improve produk kita, apalagi kritik tentang mungkin kebersihan, higienitas tentang produk kita, bagi kita kan itu makanan yang sensitif banget. Gua rasa Cimehong itu boleh-boleh aja deh untuk didengar, dan mungkin nggak mau ditanggapi dengan omongan ya, Cici tanggapin aja dari develop produk gitu loh. Mungkin diperketat kebersihannya, dilihat kinerja karyawannya, karena kan yang kerja kan bukan Cici doang tapi karyawan, dan karyawan Cici belum tentu seteliti Cici ya, mohon maaf nih. Jadi mungkin gimana ya, jangan berpikir negatif bahwa semua saran ataupun kritik dari konsumen Cici itu berniat untuk menjatuhkan. Tapi kalau misalnya kritik dan saran itu bisa kita terima dan kita perbaiki produk kita untuk menjadi lebih baik, kenapa enggak cuy? Dan intinya gue sih nggak berharap ya nanti drama makanan ini bakal berkepanjangan, terus nanti dikit-dikit kayak apa ya, come on man, come on. Memang sih bener, lu review makanan, kalau gimana ya, ada dua sisi yang menurut gue itu sebaiknya sih kalau misalnya ketemu binatang atau ulat atau apapun, lu langsung direct ke owner deh, kagak usah lu post dan kagak usah apa ya, karena kan netizen ini kan banyak ya pemikirannya ya, abu-abu gitu ya kan. Menurut gue lebih baik kalau lu saat nge-review makanan lu ketemu sesuatu yang tidak layak, I think bakalan lebih wise kalau lu langsung direct ke owner sebelum lu ngeramein video tersebut di sosmed gitu. Jadi semangat ya buat semua para food bloggers, buat semua para penjual makanan ya, karena saya juga selalu menantikan video-video review-review makanan-makanan enak ya. Oke, gitu aja menurut gue. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar. Oke, dadah. Udah ye.